sebenarnya gitu, dengan proses banding, kasasi, tapi akhirnya sekarang sudah inkrah, alhamdulillah gitu. Dan saya juga ucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya dukungan dan supportnya kepada kuasa hukum saya, Mas. Tahukan kabar bahagia, ada kabar melegakan untuk saya di proses hukum saya yang sudah lama bergulir ya, sejak tahun 2021 ya Mas. Sejak 2021 semenjak saya mengajukan gugatan gitu, dan saya pikir memang ini jalan yang terbaik walaupun penuh dengan lika-liku lah gitu loh, agak menjelimet sebenarnya gitu, dengan proses banding, kasasi, tapi akhirnya sekarang sudah inkrah, alhamdulillah gitu. Dan saya juga ucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya dukungan dan supportnya kepada kuasa hukum saya, Mas Icap dan Mas Ibnu, yang luar biasa support dari awal sampai terakhir ini gitu. Kalau boleh tahu kemarin infonya dan penerimaan apanya seperti apa sih Kak? Prosesnya? Dari tanggal berapa ya Mas? Akhir-akhir Februari. Akhir Februari ya. Gitu. Akhir Februari. Jadi memang sepertinya kayaknya prosesnya agak lama di bagian kasasi ya, Pak Banding ya? Di kasasi sih, pada saat udah ke Mahkamah Agung itu ya. Hasilnya kalau kasasi kan ditolak, jadinya tetap mengajukan pada hasil banding ya. Ya, itu seperti itu. Dari hasil dari kan udah inkrah nih, itu mungkin ada hak-hak yang mungkin harus dibagi atau apa, mungkin dari kan udah sah nih berpisah secara hukum. Ya, kalau hasil dari putusan bahwa tetap hadana anak di Budena, biaya hadana anak juga tetap tanggung jawab orang tuanya Bapak Jonathan ya, sebesar 30 juta sebulan. Di luar pendidikan. Di luar biaya pendidikan. Mungkin sampai sekarang sudah sempat ada yang ditunaikan di luar sih Kak untuk perihal nafkah anak gitu dari Sampai saat ini sih masih belum sesuai ya. Mungkin setelah ini ya kita harapkan kebijaksanaannya lah. Seharusnya kenapa sih Kak 30 juta per bulan itu mulai dikasih ke anak-anak? Seharusnya setelah inkrah sih. Setelah inkrah ini ya. Kemarin tidak sesuai memangnya berapa yang dikasih? Kalau aku sebut nominalnya nanti yang bersangkutan agak ini gitu. Senewan. Ya pokoknya tidak sesuai lah. Mereka yang bersangkutan waktu kemarin dan sampai saat ini masih sibuk menjalani syuting. Betul. Berarti kan ada pemasukan. Betul sekali. Ya harusnya sih begitu ya. Harusnya kan prioritas utama kan untuk anak-anak, seperti yang selama ini beliau sampaikan lah di beberapa talk show gitu ya, kalau dia tidak akan lupa sama anak, prioritas buat anak ya, kita harapkan itu sesuai dengan kenyataannya. Ini pribadi udah lega kan maksudnya dengan menerima ini dia apa yang bisa kalian rasakan, lumayan pasti menguras energi juga dan pastinya lega. Aku nggak bisa bilang bahagia ya, karena tidak ada yang bisa dibanggakan dari perceraian ini gitu loh. Tapi lega pastinya, karena kayaknya sebagian besar beban itu terlepas gitu loh. Dan memang sesuai dengan kemauan saya, insya Allah kan nanti mau umroh, saya tuh berdoanya tuh semoga saya pada saat saya umroh tuh saya udah ada putusan. Jadi doanya beda kan gitu loh, seperti itu sih. Dengan status yang baru, mungkin sudah terpikir mau kemana gitu ke depannya. Apakah sudah move on, mau cari pasangan yang lagi? Enggak lah, Karena kan udah sah kan? Iya. Enggak lah, kalau itu mah belum ya. Kalau untuk jodoh saya nggak mau ngoyok terlalu gimana gitu loh. Pokoknya sekarang mengalir aja. Terus lagi pula kan fokusnya sekarang buat anak-anak gitu, biar bagaimana mencurahkan perhatian ke anak-anak. Karena anak-anak saya tuh lumayan agak posesif sih gitu loh. Saya pergi sedikit, pulang telat sedikit, tidak sesuai dengan yang dijanjikan tuh telepon, video call. Jadi itu aja sih, penting anak-anak dulu. Pemberian 30 juta ini sampai ada jangka waktunya nggak sih, sampai usia berapa anak Sampai kuliah. Andai kata nanti mantan itu tidak kerja lagi gimana, tidak ada penghasilan lagi gimana? Kalau di putusan pengadilan itu sih biasanya itu sampai anak
mandiri ya, mandiri dalam kategori dia bisa kerja atau segala macam, kayak gitu. Kuliah kan masih butuh biaya ya dari dari orang tua kan. Dan Nah, sebenarnya itu- biayanya fluktuatif ya Mas ya. Iya. Nah, andai kata mantan itu sudah tidak kerja lagi, sudah nganggur gimana? Tidak ada penghasilan lagi. Kita nggak pernah ngedoain andai kata mantan Nggak, itu iya. nggak. Kita selalu doain tidak pekerjaan bagus, dia tetap sayang sama anak-anak, bisa ngerawat anak-anak, bisa nafkahin. Itu sih nggak pernah mau berandai-andai seperti itu. Mama, ini kan mama yang paling sebagai orang tua awalnya paling terpukul ya, artinya dengan keadaan rumah tangga dari Mbak Dena. Melihatnya seperti apa sekarang dengan memiliki status yang sudah ringan lah bahasa dari perjalanan hidup seorang Mbak Dena. Dan prosesnya itu ya mungkin bagi kami keluarga itu bukan 1,5 tahun ini sudah berjalan hampir 3 tahun barangkali ke belakangnya, dari mulai terjadi permasalahannya itu. Tapi kita sudah mencoba ya, ini kalau mau mempertahankan rumah tangga ya harus segera ada solusinya, diperbaiki kayak gimana. Tapi dalam berjalannya waktu tidak ada solusi untuk itu ya. Akhirnya di luarannya membuat harus cerai, harus apa segala macam. Ya udah, jalan terakhir kita karena dari pihak mantan suaminya itu ya tidak ada keinginan untuk mempertahankan rumah tangga ya, jadi akhirnya udah ajukan aja kita gugat cerai. Kita pernah nanya ke keluarganya yang mau ngajuin gugat cerai siapa, kita pernah ada pertemuan gitu kan ya, yang mau ngajuin gugat cerai, Pak nggak apa-apa, katanya Dena aja yang ajukan gugat cerai. Jadi pernah dalam satu tahun itu kita tahu siapa yang mengajukan gugat cerai, akhirnya kita yang ajukan gugat cerai waktu itu. Nah setelah itu berjalan lama, setelah keputusan itu ada banding ya kan, ada terus kemudian sampai ke kasasi kayak gimana. Kita ikuti terus, kita dampingi. Saya sebagai orang tua, ini anak mau apapun juga dia misalnya menurut pendapat dari pihak lain ya kan, ini akan saya bela terus. Kami keluarga semuanya mendukung dia, setiap sidang, setiap apa kami semua hadir. Ditambah kebetulan ini mendapatkan tim kuasa hukum yang anak-anak muda ya kan, solid, kemudian jawabannya, cara mengajukan untuk bandingnya itu sangat bagus sekali. Dan mereka selalu kalau dapat ini dibacakan dulu ke kita, dilihat dulu sama kita, ada solusi sama kita. Saya selalu berkonsultasi dengan kuasa hukum dan semuanya. Ternyata ini sekali bagus. Jadi kita mendapatkan ini. Nah kalau memang dia mau banding, itu kan haknya dia ya, terpaksa kita ikuti lah banding ke MA ya, sampai akhirnya kita keputusan terakhir ini sangat melegakan sekali. Semoga setelah ada turun ini kita stop lah permasalahannya Dena tuh mintanya ditenangkan dulu, tidak ada lagi apapun juga di luaran, biar dia bisa mendapatkan nanti kehidupan yang tenang, supaya nanti menjadikan tetap wanita yang tenang dulu jadi baik, supaya nanti kalau jodoh tuh bisa mendapatkan jodoh yang baik juga gitu.